Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Arif Saleh dari SMP Negeri 2 Mundu, memenuhi tugas 2, mensosialisasikan hasil pelatihan digitalisasi melalui coaching dan pendampingan online. Rencana diseminasi. Identifikasi target audiens adalah guru-guru pembelajar di lingkup SMP Negeri 2 Mundu. Jadwal sesi coaching dan pendampingan online disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sesuai coach dan coach memiliki waktu yang luang, yaitu setelah jam KBM berakhir. Persiapan sesi coaching dan pendampingan online. 1. Mengatur dengan cara mendiskusikan jadwal pelaksanaan sesi coaching. 2. Mempersiapkan dan mengembangkan daftar pertanyaan diskusi untuk memandu pembinaan dan pendampingan. Yang ketiga, meninjau sumber daya yang diperlukan selama sesi coaching dan pendampingan. Sesi coaching dan pendampingan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sesi coaching menggunakan alur percakapan virtual. Kependekan dari T, tujuan coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan dilaksanakan selama sesi coaching. Sedangkan I, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi atau masalah dan menghubungkannya dengan fakta yang ada. Sedangkan E adalah rencana aksi. Coach membantu coach untuk mengembangkan ide beserta solusi dari berbagai hambatan yang mungkin menghambat keberhasilan tujuan yang sudah dibuat di awal. Tanggung jawab. Coach membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan dijadikan sebagai acuan untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya. Sesi coaching kali ini yang menjadi coach adalah Dr. Andes Arif Saleh dan yang menjadi coach adalah Nur Fitri Habibi. Berikut adalah cuplikan sesi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Siang Bapak. Iya, ini setelah saya sampaikan diseminasi tentang pembelajaran digital di sekolah kita, katanya Bu Fitri ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya Bapak. Ada hal yang ingin Bu Fitri sampaikan ke saya, Bu Iya. Fitri? Jadi setelah tadi diseminasi kemarin itu, saya kan coba untuk melaksanakan pembelajaran digital dan menerapkannya di kelas. Iya, Tapi ternyata ada hal-hal yang Fitri masih merasa bahwa penerapan pembelajaran digital itu belum efektif. Nah, itu Pak. Jadi Fitri pengen ngobrol sama Bapak untuk oke. mengetahui gimana nih caranya supaya pembelajaran digitalnya di dalam kelas itu lebih efektif lagi. Baik Bu Fitri, sebelum dilanjutkan, saya minta izin dulu ya Bu Fitri, kalau pembicaraan kita ini direkam. Ya Bu Fitri ya, terima Iya. kasih ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bu Fitri, kira-kira apa tujuan dan harapan Bu Fitri dalam percakapan dengan saya ini? Jadi ya tadi harapannya supaya saya bisa mendapatkan ide-ide baru Mhm. dari permasalahan-permasalahan yang saya temukan pada saat menerapkan pembelajaran digital. Jadi Ya, itu Pak. nah, terus Bu Fitri dari harapan-harapan tadi, kemudian kira-kira dari kekuatan yang Bu Fitri miliki, apa yang sudah Bu Fitri lakukan sejauh ini dalam menerapkan pembelajaran digital? Oke, jadi kalau kemarin saya itu yang sudah saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran digital, saya kan memahami berbagai macam aplikasi pembelajaran digital ya Pak ya, seperti Iya, Quizizz, betul. Learning Apps, Hmm, Wordwall, dan lain sebagai Kahoot gitu. Nah kemarin itu mencoba untuk menerapkan salah satunya yaitu Quizizz di dalam kelas gitu Pak. Jadi saya lihat maksudnya gimana cara dicobain dulu lah memperkenalkan Quizizz kepada anak-anak. Itu yang udah saya lakukan di dalam kelas, Pak. Terus apa yang sudah berjalan baik nih Bu Fitri?
Yang sudah berjalan baik saya lihat sih motivasi ya Pak ya, terkait tetap Ya, motivasi semangat anak-anak untuk bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran itu meningkat dibandingkan ketika saya tidak menggunakan pembelajaran yang menggunakan quizzes atau pembelajaran digital. Itu Pak yang sudah pasti. berjalan baik. Oh gitu ya. Heeh, Pastinya mungkin dalam kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi tadi, mhm. tentunya ada hambatan, ya ada tantangan. Kira-kira apa tuh? Nah itu yang Hambatan dan tantangannya. ini yang maksudnya yang mau Fitri, tanya, maksudnya obrolin lebih lanjut sama Bapak terkait hambatan yang Iya. ditemukan. Jadi kalau Fitri lihat gitu, walaupun memang anak terlibat secara aktif dalam pembelajaran, senang gitu ya, Pak, ya, dalam pembelajaran, namun ternyata Fitri itu masih kewalahan dalam me-manage kelasnya. Dalam artian, di Hmm. sini kadang Fitri masih tidak bisa mengontrol anak-anak yang, Ya. membuka aplikasi lain selain aplikasi khusus yang, Fitri berikan kepada mereka. Jadi kadang mereka masih suka curi-curi untuk, Ya. membuka sosial media seperti YouTube, TikTok. Nah itu kaitannya dengan manajemen kelasnya sih, Pak. Ya. Jadi selama ini kalau yang sudah berjalan baik apa nih Bu Fitri? Ya itu kaitannya dengan motivasinya aja, senang aja, jadi Oh hidup aja gitu. kelasnya. Tapi kalau untuk yang belum berjalan ini tadi Fitri masih belum bisa mengontrol, me-manage kelasnya untuk mereka tidak membuka aplikasi ke aplikasi yang memang seharusnya mereka tidak buka, gitu. Baik. Mhm, Tapi saya yakin Bu Fitri kan di IT ada kelebihan ya. mhm. Dan mungkin Bu Fitri juga punya solusi untuk mengatasi permasalahan ini seperti apa nih Bu? Mmm, Solusinya. mungkin oh ya Pak, tadi juga satu lagi Fitri lupa kalau hambatan selain yang tadi itu adalah kaitannya dengan mereka itu masih belum terbiasa juga gitu ya Pak untuk, menggunakan Betul. aplikasi Quizizz-nya gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya mungkin dari kan jadi ada 2 hambatan ya Pak ya, kaitannya dengan tidak terbiasa sama kaitannya dengan Hmm. manajemen kelas. Yang Iya. Fitri pikirkan sekarang, mungkin Fitri harus bisa memilih, metode pembelajaran yang dapat, me-manage kelas dengan baik seperti mungkin dengan menggunakan pendekatan berbasis teks, genre based approach, atau pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah atau Hmm. PBL. Mungkin dari situ nanti Fitri akan menggabungkan pembelajaran tersebut dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau, media-media pembelajaran digital. Tapi alur yang digunakannya adalah Ya. alur, pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran, Betul. berbasis teks atau genre based approach, Pak. Karena kan Fitri bahasa Inggris tuh, Pak, itu kan ada alurnya. Mungkin itu sih, Pak, Iya, yang iya. terpikirkan sekarang, gitu. Mmm. Iya. Nah, terus kira-kira bagaimana nih cara merealisasikan solusi itu, Bu Fitri? Yang pertama mungkin Fitri harus punya wadah dulu ya kali ya, Pak, wadah atau media yang bisa memasukkan seluruh Betul. aplikasi-aplikasi yang Fitri Iya. gunakan. Mungkin Fitri akan menggunakan Hmm. Quizizz salah, Google Slide untuk bisa memasukkan aplikasi-aplikasi itunya. Terus nanti dari situ di Google Slide itu diatur alurnya itu sesuai dengan tahapan pembelajaran berbasis masalah dan tahapan pembelajaran berbasis teks, kayak gitu, Pak. Paling itu yang akan Fitri, lakukan. Jadi Jadi, akan ada di Google. jadi ya itu termasuk strateginya ya, strategi Iya untuk mencapai langkah-langkah itu. iya, Pak, gitu. Mungkin itu strateginya, iya. Ya. Baik Bu Fitri, nah, terus setelah mendengarkan tadi yang sudah Bu Fitri sampaikan, kira-kira ini Bu Fitri, kapan rencana itu dilaksanakan? Mmm, mungkin di minggu depan Kapan ya, Pak, ya. kira-kira? Mungkin di minggu depan Ya. ya. Jadi untuk dilaksanakan di dalam Hmm. kelasnya, Fitri laksanakan di minggu depan, untuk minggu ini Fitri lakukan rencana dulu, yaitu memilih, media-media yang nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus juga apa namanya, mendesain Google Site-nya sehingga sesuai dengan tahapan, eee, apa, pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis teks, gitu. Jadi paling itu sih yang maksudnya, akan Fitri lakukan. Timeline-nya sekarang minggu ini perencanaan, Ya. minggu depannya itu udah mulai pelaksanaan, terus nanti setelah itu mungkin akan ada evaluasi dari pelaksanaan Fitri mungkin akan minta ngobrol lagi sama Bapak. Hmm.
Kira-kira hal apa nih yang harus diperhatikan oleh Bu Fitri sebelum rencana ini dilaksanakan? Yang Hal-hal yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan. perhatikan itu Fitri harus memperhatikan, lihat dulu, kira-kira siswanya itu karakteristiknya seperti apa. Terus juga kaitannya dengan manajemen kelas, Fitri mungkin harus buat kesepakatan, belajar dulu ya, Pak, ya, sebelum memulai ini supaya nanti Iya lebih betul. teratur gitu kan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi nanti ada kesepakatan belajar dulu di awal untuk bisa menerapkan pembelajaran digital. Terus yang kedua itu adalah mungkin instruksi Fitri, berikan itu harus lebih jelas, lebih sederhana, sehingga bisa mudah dipahami dan diikuti oleh siswa. Baik, baik. Terus bagaimana nih Bu Fitri untuk mengantisipasi hambatan-hambatan itu? Mengantisipasi hambatan-hambatannya, eee, yang mungkin akan terjadi ya, Pak, ya, Iya hambatan-hambatan betul. lain yang akan terjadi. Ya mungkin Fitri akan terus, apa ya, Pak, akan terus berefleksi ya, Pak, ya, kira-kira nanti Iya apa betul. saja, membuat semacam kayak jurnal refleksi apa yang sudah berbaik di kelas A, terus nanti perlu diperbaiki di kelas B. Jadi untuk mengantisipasi hambatan itu terjadi lagi di kelas selanjutnya, jadi dengan melakukan refleksi, gitu, Pak. Itu aja sih, Pak, Iya, ya kepikiran iya, sih. baik Bu Fitri. Betul, betul. Ya, terus yang untuk mengakhiri pembicaraan ini barangkali Bu Fitri bisa menjelaskan ke saya kira-kira komitmen apa? Komitmennya itu apa? Dalam kira-kira supaya rencana Bu Fitri ini berhasil. Ya komitmennya saya harus Komitmennya seperti apa? tetap konsisten ya, Pak, ya, tetap terus berinovasi untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital dan juga komitmennya untuk terus berefleksi gitu, Pak, agar pembelajaran Hmm, berbasis digital ini bisa diterapkan lebih efektif dan lebih efisien ke depannya dan bermakna untuk murid-murid. Itu aja sih, Pak, ya, komitmen. terus kira-kira siapa? Iya, betul. Oke Bu Fitri, kira-kira ini di penghujung pembicaraan kita ini saya ingin tahu kira-kira siapa dan apa saja yang kira-kira dapat Bu Fitri libatkan supaya Bu Fitri bisa bertahan dalam melaksanakan kegiatan ini. Kira-kira siapa aja Bu Fitri Yang pertama pasti saya yang akan dilibatkan? dilibatkan itu adalah, untuk memantau, apakah bisa berhasil atau maksudnya pembelajaran itu efektif atau tidak, untuk memantau komitmen saya itu, Hmm, berjalan atau tidak, mungkin ya saya, minta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah untuk ya. melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas saya itu, sesuai dengan komitmen yang saya buat atau tidak, gitu sih. Baik, Bu Fitri, ini luar biasa semua sudah disampaikan dan barangkali apa yang kita bicarakan pada percakapan hari ini dapat bermanfaat terutama Bu Fitri ya yang Mhm, sejak kemarin katanya ingin berbicara tentang kegiatan ini. mhm. Dan saya terima kasih nih Bu Fitri sudah mau berbagi cerita dengan saya dan saya hanya bisa berharap insya Allah semua yang direncanakan ini menjadi tercapai dan berhasil. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak atas waktunya. Sama-sama.